Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Eh, di video kali ini saya ingin menjelaskan atau mengulik lebih dalam tentang pengangguran. Apa itu pengangguran, penyebab pengangguran, dampak dari pengangguran, dan lain-lain. Kita tuh akan mencoba mengulik materi tentang pengangguran di video kali ini. Nah, video kali ini tuh dibuat dalam rangka untuk mengerjakan UTS di mata kuliah makroekonomik 1, yang dimana dalam pembuatan video kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya dan saya sebelum saya memulai mengulik tentang pembicaraan tentang pengangguran, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gian Muktabar Anggorojati dengan NIM 2010101130, dan rekan saya Muhammad Rakan Harits dengan NIM 1210101207. Nah, kami di sini ingin membahas tentang pengangguran. Oke, teman-teman sudah tahu kan pasti di Indonesia ini tuh angka pengangguran tuh udah sangat tinggi. Dengan tingginya angka pengangguran ini kayak itu tuh amat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, maka dari itu dengan angka pengangguran sangat tinggi, walaupun misal angka pengangguran di Indonesia tuh sampai 10% ya, jangan sampai 10% ya, 5% aja itu udah amat sangat udah amat sangat tinggi, udah amat sangat banyak penduduk yang dimana itu mungkin angka 5% tuh udah bisa sampai 8 jutaan orang mungkin yang dalam kategori itu masuk dalam kategori pengangguran. Nah, itu udah angka yang sangat tinggi teman-teman, bukan angka yang sedikit lagi, karena dengan banyaknya penduduk di Indonesia ini, dan itu tuh pemerintah tuh harus menanggapi, memberikan respon yang sangat positif, memberikan respon yang sangat bijak, memberikan penanganan yang sangat bagus, karena dengan pemerintah bisa memikirkan itu tuh, angka pengangguran tuh akan semakin bisa dikikis, semakin bisa diturunkan dalam dekade tahunnya. Nah, pada tahun 2021 ini teman-teman bisa lihat sendiri di data yang sudah saya kasih ini, saya sudah paparkan ini tuh dari tahun 2021 pada bulan Agustus tuh pendataannya itu didata angka pengangguran di Indonesia tuh mencapai 6,49, dan di tahun 2022 ini pada bulan Agustus juga kan itu bisa dihitung dalam satu tahun ya, itu tuh menurun hingga mencapai 5,86. Dan teman-teman pas itu kayak ini tuh progres yang bagus untuk pemerintah, yang dimana tuh angka pengangguran tuh bisa diturunkan. Yang tadinya di tahun 2021 kita bisa lihat nih angka pengangguran tuh adanya kenaikan, dan akhirnya setelah di periode Agustus sampai ke Februari lagi, itu tuh udah ditunjukkan tuh menurunnya dengan angka 5, komaan, dan di bulan Agustus tuh dengan angka 5,86. Dan itu adalah tren yang positif dalam menurunkan angka pengangguran tersebut, karena jika nanti setiap tahunnya itu malah semakin naik, itu adalah dampak yang negatif untuk masyarakat, untuk perekonomian atau pertumbuhan ekonomi suatu negara tuh di suatu negara tersebut. Nah, dalam hal ini pemerintah harus masih memperhatikan, harus memberikan strategi lagi, apa sih yang harus kita lakuin dan apa sih yang harus dipikirkan lagi untuk bisa ke depannya, terutama pada sektor pendidikan. Karena tuh pendidikan amat sangat penting di semakin berkembangnya zaman, itu tuh para pekerja itu tuh dibutuhkan dengan pekerja yang kompeten, kreatif, cepat, dan lain-lain. Itu tuh sudah menjadi hal yang lumrah lah, dan kita tuh harus bisa fokus dalam pendidikan, menjunjung tinggi pendidikan. Pemerintah tuh membantu mensupport pendidikan di kota-kota yang jauh, di kota-kota yang minim, yang masih jarang terjangkau. Itu tuh pemerintah harus memikirkan aspek tersebut, karena takutnya kayak yang kurang terdata atau kurang diperhatikan di daerah-daerah yang terselubung, itu tuh
takutnya dia tuh kurang pendidikan, dan akhirnya nanti dia susah ketika dia tuh mencari pekerjaan di luar pulau atau di luar daerah tersebut. Karena dengan adanya skill kita bisa mengembangkan skill, mendapatkan pengetahuan bagaimana caranya bagaimana caranya tuh di pekerjaan tuh nanti apa yang harus dilakukan. Itu tuh sangat penting untuk kita tuh bisa mendapatkan pekerjaan dengan kita mempunyai skill, terus ilmu yang bagus, dan itu pasti bakal diri saya yakin. Nah, maka dari itu dengan pemerintah bisa membantu membuat masyarakat SD atau sumber daya manusia itu masyarakat yang kompeten. Nah, itu pasti bakal membantu mempermudah menurunkan angka pengangguran tersebut. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang jenis-jenis pengangguran. Nah, teman-teman, di jenis pengangguran ini kita akan membahas jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya, yang dimana ada 5 jenis. Yang pertama ada jenis pengangguran friksional, yang kedua jenis pengangguran siklis, dan yang ketiga jenis pengangguran struktural, yang keempat jenis pengangguran teknologi, yang kelima atau yang terakhir jenis pengangguran musiman. Yang dimana jenis pengangguran friksional ini adalah jenis pengangguran yang terjadi karena para pekerja itu ini mencari pekerjaan di tempat lain dengan upah yang lebih tinggi. Dan yang kedua ini jenis pengangguran siklis, yang dimana tuh jenis pengangguran ini terjadi karena adanya faktor naik turunnya suatu perekonomian di suatu negara tersebut. Dan yang ketiga ada jenis pengangguran struktural, yang dimana tuh jenis pengangguran ini terjadi karena ada suatu perubahan perekonomian atau perubahan ekonomi di suatu negara tersebut. Dan yang keempat ini ada pengangguran teknologi, yang dimana pengangguran ini tuh terjadi karena teknologi itu bisa menggantikan para pekerja pada bidangan tersebut. Dan yang kelima ada jenis pengangguran musiman, yang dimana jenis pengangguran ini tuh terjadi karena tenaga kerja itu dipekerjakan hanya pada waktu tertentu saja, tidak setiap hari atau tidak produktif. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang faktor atau penyebab pengangguran di Indonesia ini. Untuk yang faktor atau penyebab pengangguran ini itu ada 6 faktor atau penyebabnya. Yang pertama itu adalah kurang meratanya lapangan pekerjaan, dan yang kedua adalah kurangnya keahlian dan keterampilan pada para pekerja, dan yang ketiga ada kurangnya informasi untuk para pencari pekerja, dan yang keempat ada sedikit lapangan pekerjaan, yang kelima adalah kurangnya pemerintah dalam mengasah soft skill para pencari pekerja, dan yang keenam adalah budaya malas yang sudah merajalela di Indonesia ini. Nah, mungkin 6 faktor itu adalah akan amat sangat mempengaruhi angka pengangguran di Indonesia ini. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membahas dampak dari pengangguran terhadap suatu negara atau terhadap negara Indonesia ini. Ya, setelah apa yang disampaikan oleh teman saya Gian Mutabar tentang definisi pengangguran, pengertian para ahli tentang pengangguran dan penyebab pengangguran, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pengangguran, dan ada beberapa poin yang akan saya bahas. Di antaranya adalah dampak pengangguran, kemudian data-data atau pengangguran beberapa tahun ke belakang, dan yang terakhir adalah solusi atau cara mengatasi pengangguran atau tindakan pemerintah dalam menghadapi pengangguran. Nah, dampak pengangguran bagi negara itu menjadi 2 sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang bagi masyarakat, dan kedua adalah sudut pandang bagi perekonomian Indonesia atau negara, karena kita ada di Indonesia. Nah, kita pertama akan bahas tentang sudut pandang masyarakat. Dalam sudut pandang masyarakat, pengangguran berdampak seperti meningkatnya kemiskinan di masyarakat karena tidak ada penghasilan bagi masyarakat itu sendiri. Kedua, memicu tindakan kriminalisasi atau kejahatan seperti merampok, mencuri, menjamret atau begal atau yang sering terjadi saat ini. Dan ketiga adalah menjadi beban psikologi bagi negara ataupun keluarga mereka sendiri dan lain-lainnya. Kemudian kita lihat dari sudut pandang negara, yaitu rendahnya pendapatan kapital penduduk karena tidak ada pemasukan dari pajak penduduk,
dan yang lainnya adalah hutang negara meningkat, daya beli menurun sehingga menyebabkan investasi dan pertumbuhan ekonomi menurun. Ya, selanjutnya adalah pembahasan tentang tingkat pengangguran atau data pengangguran beberapa tahun ke belakang. Kita hitung dari 2018. Tingkat pengangguran pada 2018 sebesar 5,34% atau setara dengan 7 juta pengangguran. Lalu kemudian berpindah tahun ke 2019. Nah, awal-awal Covid pada 2019 pengangguran sempat turun menjadi 5,28 yang tadinya ada 5,34% menjadi 5,28%. Lalu pindah lagi tahun ke 2020, tingkat pengangguran naik pesat menjadi 7,07%. Karena pada 2020 seperti kita ketahui adalah puncak di mana COVID-19 itu sedang di puncak-puncaknya, lalu seperti pemerintah membatasi setiap kegiatan maupun ekonomi ataupun yang lainnya, sehingga menghambat perekonomian Indonesia dan menjadikan PHK besar-besaran sehingga meningkatnya pesat pengangguran di Indonesia. Kemudian pindah ke 2021 di mana tingkat pengangguran menurun menjadi 5,86%, walaupun tidak menurun sampai pada tahun 2019 yang 5,28%. Ya, yang terakhir adalah poin cara mengatasi pengangguran yang terjadi di Indonesia. Angka pertama adalah memperbaiki kualitas SDM, sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Karena yang seperti kita ketahui, bahwasanya masih banyak sumber daya manusia di Indonesia yang belum berkualitas untuk bersaing dalam dunia kerja, seperti minimnya ilmu, minimnya skill, dan tidak tidak mencukupi apa yang dibutuhkan oleh pekerjaan tersebut. Yang kemudian adalah menciptakan lapangan kerja yang luas untuk para pengangguran, karena tidak sedikit juga para pengangguran ini memiliki skill yang luar biasa, namun karena ruang lingkup pekerjaannya atau lapangan kerjanya begitu sempit, jadi mereka saling bersaing sehingga tidak mendapatkan tempat untuk bekerja. Lalu kemudian adalah membantu usaha mikro kecil seperti UMKM dan usaha-usaha kecil untuk berkembang agar meningkatkan lapangan kerja kembali dari UMKM tersebut. Lalu yang terakhir, penempatan TKI atau tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, namun dengan kualitas yang memadai atau seimbang untuk pekerjaan mereka di luar negeri. Poin yang paling terakhir adalah kebijakan pemerintah untuk mendukung para masyarakat atau para pekerja dalam pekerjaan mereka, seperti yang kita ketahui sekarang, seperti undang-undang cipta kerja atau apalah itu. Ya, saya tidak ingin membahasnya sangat dalam, karena kita ketahui bosnya itu, menurut saya tidak pro, karena itu lebih pro ke investor, tidak kepada masyarakat sebagai pekerja. Padahal masyarakat adalah penduduk Indonesia itu sendiri. Ya, mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah atau kata-kata yang tidak nyambung, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.